Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 12 tentang corporation yang beranggota Anindya Kalisha Putri, Arkan Izdihar, Ayu Lestari, Indah Dwi Mumpuni, dan Nastia Khairunisa. Corporation atau korporasi adalah suatu entitas terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Suatu korporasi dibuat oleh hukum dan keberlangsungannya bergantung pada undang-undang di mana korporasi tersebut didirikan. Klasifikasi korporasi dibagi menjadi dua, yaitu by purpose, profit dan non-profit, dan by ownership, public dan private. Pemegang saham memiliki hak untuk yang pertama, suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, bagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Yang ketiga, memiliki persentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan atau hak pencegahan atau preemptive right. Dan yang keempat, bagian dalam aset saat likuidasi proporsional dengan kepemilikan mereka. Ini disebut residual claim. Share issue atau penerbitan saham. Yang pertama, authorized share, jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh korporasi. Dan yang kedua, issuance of share, penerbitan saham bisa dilakukan langsung kepada investor atau tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Yang ketiga, market price of share, harga pasar saham cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan. Dan yang keempat, par and no par value share, yaitu saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Corporate capital, ekuitas diidentifikasi dengan berbagai nama. Yang pertama, stockholders equity, yang kedua, shareholders equity, dan yang ketiga, corporate capital. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan terdiri dari dua bagian, yaitu share capital dan return earnings. Share capital adalah jumlah total uang tunai dan aset lain yang disetorkan ke perusahaan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham. Sedangkan return earnings adalah laba bersih yang ditahan perusahaan untuk penggunaan di masa mendatang. Laba bersih dicatat dalam laba ditahan melalui jurnal penutup atau closing entry, misalnya dengan asumsi bahwa laba bersih Delta Robotics pada tahun pertama operasinya adalah $1.300.000, maka jurnal penutupnya adalah income summary pada debit sebesar $1.300.000 dan pada kredit yaitu return earnings sebesar $1.300.000. Perbandingan akun ekuitas untuk perseorangan dan korporasi. Pada ekuitas perseorangan hanya terdapat owner's capital, sedangkan di korporasi terdapat share capital ordinary dan return earnings. Contoh soal, pada akhir tahun pertama operasinya, Dolar AG memiliki saham biasa senilai €750.000 dan laba bersih sebesar €122.000. Siapkan yang pertama A, jurnal penutup atau closing entry untuk laba bersih, dan yang B, total ekuitas pada akhir tahun. Maka jawabannya yang A, income summary pada return earnings, yaitu sebesar €750.000, dan yang B, untuk total equity pada share capital ordinary berjumlah €750.000 ditambah return earnings sebesar €122.000, maka total equity-nya sebesar €872.000. Accounting for dividends and splits. Dividen adalah pembagian uang tunai atau saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dividen dapat memiliki 4 bentuk. Yang pertama, uang tunai, kedua, properti, ketiga, scrip atau surat perjanjian untuk membayar tunai, dan yang terakhir, saham. Accounting for cash dividend. Dividen tunai adalah pembagian uang tunai secara proporsional kepada pemegang saham. Dividen tunai tidak dibayarkan pada saham treasury. 3 tanggal penting dalam dividen: tanggal pengumuman, tanggal catatan, dan tanggal pembayaran.
Agar perusahaan dapat membayar dividen tunai, perusahaan harus memiliki hal-hal berikut ini. Pertama, retained earnings atau laba ditahan. Secara umum, pembagian dividen tunai hanya dari saldo modal saham biasa atau modal sah adalah ilegal. Dividen yang diumumkan dari modal saham atau premi saham disebut dividen likuidasi. Yang kedua, ada adequate cash atau cash yang cukup, adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya keberlanjutannya. Dan yang ketiga, declaration of dividend atau pengumuman dividen. Perusahaan tidak membayar dividen kecuali dewan reksi memutuskan untuk melakukannya. Contoh soal 1 Desember, Direktur Media General mengumumkan dividen kas sebesar 50 per saham untuk 100.000 lembar saham nominal $10 per saham biasa. Dividen dibayarkan pada 20 Januari ke pemegang saham yang dicatat pada 22 Desember. Accounting for share transaction. Akuntan saham biasa menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal untuk uang tunai seperti yang dibahas sebelumnya. Nilai nominal tidak menunjukkan harga pasar saham. Oleh karena itu, hasil tunai dari penerbitan saham dengan nilai nominal dapat sama dengan, lebih besar dari, atau kurang dari nilai nominal. Ketika perusahaan mencatat penerbitan saham biasa secara tunai, perusahaan mengkredit nilai nominal saham ke modal saham biasa. Perusahaan mencatat dalam akun terpisah bagian dari hasil yang berada di atas atau di bawah nilai nominal. Contoh soal, asumsi Hydroslide menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nominal $1 saham. Siapkan ayat jurnal Hydroslide jika A. 1.000 saham diterbitkan seharga $1 per saham dan B. 1.000 saham diterbitkan seharga $5 per saham. Jawabannya yang A. Kas 5.000. Modal saham biasa nominalnya 1.000 dengan hitungan 1.000 dikali $1. B. Kas 5.000. Modal saham biasa nominalnya 1.000 dengan hitungan 1.000 dikali $1. Premi saham biasa dengan nominal 4.000. Contoh soal selanjutnya, asumsi Hydroslide menerbitkan 5.000 saham sebesar $5 per saham yang ditentukan tanpa nilai nominal dijual dengan harga $8 per saham. Jurnalnya adalah cash 40.000, modal saham biasa nominalnya 25.000 dengan hitungan 5.000 dikali $5. Premi saham biasa nominalnya 15.000. Menyiapkan jurnal asumsi tanpa nilai ditetapkan. Kas 40.000, modal saham biasa nominalnya 40.000. Penerbitan saham biasa untuk jasa atau aset non-kas. Perusahaan dapat juga menerbitkan saham untuk jasa seperti pengacara atau konsultan dan aset non-kas seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Harga perolehan adalah apakah nilai pasar wajar dari pertimbangan yang diberikan atau nilai pasar wajar pertimbangan yang diterima, mana yang lebih jelas dapat ditentukan. Treasury Stock Accounting. Saham treasury, saham milik perusahaan yang diperoleh kembali dari pemegang saham tetapi tidak dihentikan. Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk pertama, menerbitkan kembali saham ke pegawai dan pekerja sebagai bonus dan rencana kompensasi saham. Kedua, meningkatkan nilai pasar saham. Ketiga, memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam mengakuisisi perusahaan lain. Keempat, meningkatkan earning per share. Kelima, mengeliminasi investor perusahaan yang tidak puas untuk menghindari pengambil alihan. Treasury Stock Accounting, pembelian saham treasury. Yang pertama, debit saham treasury pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Yang kedua, saham treasury adalah akun kontra dari akun ekuitas. Dan yang terakhir, mengurangi ekuitas. Pada 1 Februari 2011, Matt membeli kembali 4.000 lembar sahamnya dengan harga $8 per saham. Treasury share pada debit 32.000, lalu cash pada kredit 32.000. Bagi ekuitas dengan saham treasury, jumlah saham yang diterbitkan adalah 100.000, yang beredar 96.000, dan jumlah saham yang dimiliki sebagai saham treasury 4.000 yang diungkapkan. Penghapusan saham treasury. Yang pertama, di atas harga pokok, dan yang kedua, di bawah harga pokok.
Keduanya meningkatkan aset dan ekuitas di atas harga pokok. Pada 1 Februari 2011, Miat membeli kembali 4.000 sahamnya dengan harga $8 per saham. Pada 1 Juli, Miat menjual 1.000 lembar saham treasury tersebut dengan harga $10.000 per saham, yang sebelumnya diperoleh kembali dengan harga $8.000 per saham. 1 Juli, cash pada debit 10.000, treasury share pada kredit 8.000, share premium treasury share pada kredit 2.000. Perusahaan tidak merealisasikan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi saham dengan pemegang sahamnya. Pada 1 Februari 2011, Miat membeli kembali 4.000 sahamnya dengan harga $8 per saham. Pada 1 Oktober, Miat menjual saham treasury tambahan dengan harga $7.000 per saham. Oktober 1, cash pada debit 5.600, share premium treasury share pada debit 800, dan treasury stock pada kredit 6.400. Di 1 Februari 2011, Miat membeli kembali 4.000 sahamnya dengan harga $8 per saham. Pada 1 Oktober, Miat menjual saham treasury tambahan dengan harga $7.000 per saham. Desember 1, cash pada debit 15.400, share premium treasury share pada debit 1.200, return earnings pada debit 1.000, stock treasury pada kredit yaitu 6.400. Dividends preference. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Dividen bergantung pada banyak faktor, seperti laba ditahan yang memadai dan ketersediaan kas. Jika satu perusahaan tidak membayar dividen kepada pemegang saham preferen, maka perusahaan tidak dapat membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Kumulatif dividen. Saham preferen seringkali mengandung fitur dividen kumulatif. Jika saham preferen bersifat kumulatif, dividen preferen yang tidak diumumkan dalam periode tertentu disebut dividen tertunggak. Contoh soal, perusahaan Scientific Leasing memiliki 5.000 saham preferen kumulatif yang beredar dengan nilai nominal €100, dengan bunga 7% setiap saham senilai €100, membayar dividen sebesar €7. Dividen tahunan adalah €35.000 yang didapatkan 5.000 dikali €7 per saham. Jika dividen tertunggak selama 2 tahun, pemegang saham preferen berhak menerima dividen. Jadi, dividen in arrears itu 70.000, current year dividends 35.000, lalu total preference dividends itu sebesar 105.000. Allocating cash dividend between preference and ordinary shares. Saham preferen memiliki prioritas atas saham biasa dalam hal dividen. Pemegang saham preferen kumulatif harus menerima dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dividen tahun berjalan sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Accounting for share dividends. Dividen saham adalah pembagian saham perusahaan secara proporsional atau sebanding dengan kepemilikan kepada pemegang saham. Sementara perusahaan membayar tunai dalam bentuk dividen tunai, perusahaan menerbitkan saham dalam bentuk dividen saham. Contoh soal, Dito memiliki 2% saham kepemilikan di Cetus Group. Artinya, Dito memiliki 20 dari 1.000 saham biasa. Jika Cetus mengumumkan dividen saham sebesar 10%, perusahaan akan menerbitkan 100 saham, atau 1.000 dikali 10%. Dito akan menerima 2 saham, yang dimana 20 dikali 10%. Apakah kepemilikan Dito akan berubah? Tidak, kepemilikan Dito akan sebesar 2% atau juga 22 ditambah 1.100. Dito sekarang memiliki lebih banyak saham, tetapi kepemilikan Dito tidak berubah. Accounting for share splits. Pemecahan saham mengakibatkan pengurangan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan per saham. Tujuan pemecahan saham adalah meningkatkan daya jual saham dengan menurunkan harga pasar per saham. Contoh soal, Medland Corporation memecah 50.000 lembar saham biasanya atas dasar 2 untuk 1, seperti gambar di samping ini. Sebelum stock split, saham beredar yaitu sebesar 50.000. Lalu setelah stock split, saham beredar sebesar 100.000.
Retained earnings. Retained earnings adalah laba bersih yang dipertahankan oleh perusahaan. Saldo retained earning merupakan bagian dari klaim pemegang saham terhadap total aset perusahaan. Jika kerugian kumulatif melebihi pendapatan kumulatif pada perusahaan, akan menghasilkan saldo debit pada retained earnings yang disebut sebagai defisit. Perusahaan melaporkan defisit sebagai pengurangan di bagian equity, seperti contoh di bawah ini. Jadi statement of financial position-nya equity yaitu ada share capital ordinary sebesar 800.000 euro, lalu retained earnings deficit sebesar 5.000 euro, lalu total equity-nya menjadi 750.000 euro. Retained earning restriction. Saldo pada retained earnings umumnya tersedia untuk dividen declaration. Namun dalam beberapa kasus mungkin ada pembatasan atau restriction pada retained earnings. Retained earnings restriction membuat sebagian dari saldo retained earnings saat ini tidak dapat tersedia untuk dividen dan perusahaan umumnya memberitahu retained earning restriction dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh dari retained earning restriction yaitu misal perusahaan elektronik memiliki total retained earning sebesar $774 juta, namun bagian yang tidak terbatas hanya sebesar $223,8 juta seperti di bawah ini. Presentation of Statement of Financial Position. Berikut ini adalah Statement of Financial Position partial perusahaan Grabber SA. Perusahaan Grabber SA memiliki share capital preference dengan dividen 9% dari par value sebesar 100 euro, callable share sebesar 120 euro, yang artinya perusahaan memiliki hak untuk membeli kembali saham preference tersebut. Selanjutnya 10.000 saham preference yang dapat diterbitkan dan 6.000 saham preference diterbitkan serta dipegang oleh shareholder. Total dari 600.000 euro didapat dari par value dikali dengan saham yang diterbitkan, yaitu 100 euro per lembar dikali 6.000 lembar. Selanjutnya perusahaan Grabber SA memiliki share capital ordinary tanpa par value dengan nilai ditetapkan sebesar 5 euro per lembar. 500.000 saham yang dapat diterbitkan, 400.000 saham ordinary diterbitkan, dan 390.000 saham ordinary dipegang oleh pemilik saham atau shareholder. Total dari 2 juta euro didapat dari nilai saham ordinary yang ditetapkan dikali dengan saham yang diterbitkan, yaitu 5 euro per lembar dikali 400.000 saham. Ordinary share dividend distributable sebesar 50.000 euro, yaitu jumlah dividen yang telah diumumkan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham biasa atau ordinary share tetapi belum dibayarkan pada periode tertentu. Share premium preference sebesar 30.000 euro dan share premium ordinary sebesar 1.050.000 euro. Ini adalah selisih antara harga yang dibayar oleh shareholder untuk saham preference dan nilai nominal saham tersebut. Selanjutnya ditambah dengan retained earnings sebesar 1.160.000 euro dan dikurangi treasury share, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sebesar 80.000 euro. Total equity sama dengan 4.160.000 euro. Analisis dapat mengukur profitabilitas dari sudut pandang investor pada saham biasa dengan return on ordinary shareholder equity. Rasio ini menunjukkan berapa banyak pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Contoh soal, ekuitas pemegang ordinary shareholder Carrefour pada awal tahun dan akhir tahun masing-masing sebesar 8.047 euro dan 8.597 euro. Pendapatan bersihnya sebesar 1.263 euro dan tidak ada preference share yang outstanding atau beredar. Untuk menghitungnya yaitu net income dikurang preference dividend sebesar 1.263 euro dikurang 0 euro. Lalu dibagi dengan average ordinary shareholder equity sebesar 8.047 euro ditambah 4.597 euro lalu dibagi 2 sama dengan return on ordinary shareholder equity sebesar 15,2%. 15,2% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 15,2% dari ekuitas pemegang saham selama tahun tersebut.
Statement of Change Equity. Selain Statement of Financial Position dan Income Statement, Statement of Change in Equity juga disajikan setiap periode yang menunjukkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan pada total ekuitas selama tahun tersebut seperti perusahaan Hampton AG pada gambar di bawah. Saldo balance pada 1 Januari yaitu share capital sebesar 300.000 euro, share premium sebesar 200.000 euro, return earning sebesar 650.000 euro, treasury share sebesar 34 euro, dan total sebesar 1.116.000 euro. Yang pertama, perusahaan menerbitkan saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga 15 euro dengan total 75.000 yang didapat dari 15 dikali 5.000. Share capital sebesar 25.000 euro yang didapat dari harga value par sebesar 5 euro dikali 5.000 lembar. Share premium sebesar 50.000 euro yang didapat dari harga jual saham 15 euro dikurang per value sebesar 10 euro lalu dikali 5.000 lembar saham. Yang kedua, perusahaan membayar dividen sebesar 40.000 euro yang mengurangi return earning dan total. Yang ketiga, perusahaan membeli saham treasury sebanyak 2.000 lembar dengan harga 16 euro yang menambah treasury share dan mengurangi total seharga 32.000 euro. Yang keempat, perusahaan mendapatkan net income yang menambah return earning dan total sebesar 240.000 euro. Saldo balance pada 31 September yaitu share capital sebesar 325.000 euro, share premium sebesar 250.000 euro, return earning sebesar 850.000 euro, treasury share sebesar 66.000 euro, dan total sebesar 1.359.000 euro. Book value per share. Book value per share mewakili equity yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dalam aset bersih perusahaan dari memiliki satu saham. Aset bersih dari suatu perusahaan harus sama dengan total equity. Rumusnya yaitu total ordinary shareholder equity dibagi number of ordinary share outstanding sama dengan book value per share. Contoh soalnya yaitu Marlowe Corporation memiliki total ordinary shareholder equity sebesar 1.500.000 dolar yang berasal dari shareholder capital ordinary 1 juta dolar dan return earning 500.000 dolar. Selanjutnya 50.000 saham ordinary share yang beredar atau outstanding. Nilai buku per saham adalah 30 dolar yang didapat dari 1.500.000 dolar dibagi 50.000 lembar. Ketika sebuah perusahaan memiliki share preference dan share ordinary, perhitungan book value menjadi lebih kompleks karena pemegang share preference memiliki klaim lebih dulu atas net asset dibandingkan pemegang share ordinary. Perhitungan book value per share melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, preference share equity sama dengan total call price preference share ditambah kumulatif dividen tertunggak. Jika preference share tidak memiliki call price, par value saham dapat digunakan. Kedua, ordinary shareholder equity sama dengan total equity dikurang preference share equity. Ketiga, book value per share sama dengan ordinary shareholder equity dibagi ordinary share. Contoh soal, saham preference Grabber senilai 9 euro per lembar dan terdapat 6.000 lembar saham callable dengan harga 120 euro per lembar dan bersifat kumulatif. Dividen pada share preference Grabber tertunggak selama 1 tahun, yaitu 54.000 euro yang didapat dari 6.000 lembar dikali 9 euro per lembar. Saham ordinary Grabber yang outstanding atau beredar sebanyak 390.000 lembar. Total equity Grabber sebesar 4.810.000 euro. Menghitungnya yaitu call price sebesar 120 euro ditambah dengan saham preference yang tertunggak sebesar 54.000 euro sama dengan preference share equity sebesar 774.000 euro. Lalu total equity sebesar 4.810.000 euro dikurang dengan preference share equity sebesar 774.000 euro sama dengan ordinary shareholder equity sebesar 4.036.000 euro dan dibagi dengan ordinary share outstanding sebesar 390 euro sama dengan book value per share sebesar 10,35 euro per lembar. Book value versus market price.
Book value per share tidak selalu sama dengan market price per share. Book value umumnya didasarkan pada biaya yang tercatat pada pembukuan perusahaan. Market price mencerminkan penilaian subjektif dari ribuan pemegang saham dan calon investor terhadap potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan dividen di masa depan. Market price per share juga melebihi book value per share. Namun, hal tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa saham tersebut terlalu mahal. Di bawah ini adalah perbandingannya. Contoh di bawah yaitu perusahaan The Limited Inc. memiliki book value sebesar $13,38 dan market range sebesar $22,89 sampai dengan $31,03. Selanjutnya, perusahaan H.J. Heinz Company memiliki book value sebesar $7,48 dan market range sebesar $34,53 sampai dengan $40,61 dan seterusnya. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.